Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewinda Putri, NIM 8568701166 dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya ingin mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia. Identitas penyusun Mewinda Putri, mata pelajaran Bahasa Indonesia, Satuan Pendidikan SMP, kelas 1, materi pokok teks prosedur, tahun pelajaran 2025-2026. B. Kompetensi inti K1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam interaksi secara efektif. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan kognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang inti pengetahuan teknologi seni dan budaya. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, mengungkap, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, mengambil, dan mengarang. C. Kompetensi dasar indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar mengidentifikasi informasi pada teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4. Menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuai dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur. 2. Menjelaskan struktur teks prosedur. 3. Membedakan teks prosedur dari teks lainnya. 4. Menyimpulkan informasi utama teks prosedur secara lisan. 5. Menulis track teks prosedur sederhana dengan struktur yang benar. D. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pendekatan stratifikan dengan model diskorifikasi learning dan media video, pembelajaran siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur teks prosedur secara tepat dan kognitif, membedakan teks prosedur dari jenis teks lainnya berdasarkan ciri kebahasaan kognitif, menyimpulkan isi teks prosedur yang dibaca atau didengar dengan bahasa sendiri, menulis teks prosedur sederhana tentang kegiatan sehari-hari dengan struktur yang benar dan psikomotor, menunjukkan sikap teliti, cermat, tanggung jawab selama proses pembelajaran aktif. E. Materi pembelajaran. 1. Materi reguler. 1. Pengertian dan fungsi teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. 2. Struktur teks prosedur, tujuan bahan, alat, dan langkah-langkah. 3. Ciri kebahasaan teks prosedur, kalimat perintah, konjungsi temporal, kata, keterangan cara. 4. Contoh teks prosedur dan berbagai sumber, resep masakan, petunjuk penggunaan alat, dan lain-lain. 2. Materi pengayaan, membandingkan dua teks prosedur dari sumber berbeda. 3. Materi remedial, menyediakan kembali konsep struktur teks prosedur dengan contoh konkret. F. Pendekatan metode dan model pembelajaran, pendekatan saintifik 5M, mengamati, menaya, mengumpulkan informasi, mengasosial, mengomsomkasikan. Model discovery learning, metode diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, dan penguasaan. G. Media, alat, dan sumber belajar. Media pembelajaran, video pembelajaran tentang teks prosedur, durasi kurang lebih 5 menit. 2. Slide presentasi PowerPoint. 3. Lembar kerja peserta didik LKPD. Alat dan bahan, laptop, komputer, dan proyektor atau smart TV. 2. Spidol papan tulis. 3. Teks prosedur cetak. Keempat, ada sumber belajar. Pertama, ada buku siswa bahasa Indonesia. Ketiga, buku bahasa Indonesia. Ketiga, internet video dan artikel teks prosedur. H. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Kegiatan pendahuluan 10 menit. 1. Kegiatan guru membuka kelas dengan salam dan mengajak siswa berdoa bersama. Guru memeriksa kehadiran siswa yang mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Ketiga, guru melakukan apresiasi, menanyakan pengalaman siswa, mengikuti petunjuk prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Membuat minuman, memasak mie instan. Keempat, guru menyampaikan pembelajaran, KD yang akan dicapai dan langkah-langkah kegiatan hari ini. Kelima, guru menyampaikan cakupan materi dan teknik penilaian yang akan digunakan. Waktu 2 menit. Kedua, ada kegiatan inti 60 menit, mengganti guru menayangkan video pembelajaran, teks prosedur siswa menyimak dan mencatat hal yang penting. Waktu 10 menit. Kedua, menanya guru, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan video yang disaksikan guru, memberikan klarifikasi seperlunya. Waktu 5 menit. Ketiga, mengumpulkan informasi siswa, membaca teks prosedur pada LKPD yang dibagikan secara berkelompok 4-5 orang. Siswa mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks. Waktu 15 menit. Keempat, mengasosial setiap kelompok, mendiskusikan temuan dan menyusun simpulan tentang isi teks prosedur. Guru memfasilitasi dan membimbing diskusi. Waktu 15 menit. 5. Mengomunikasi perwakilan kelompok, mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok lain memberi tanggapan dengan waktu 15 menit. Ketiga, ada kegiatan penutup. Kegiatan 1, guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari. Waktu 3 menit. Kedua, guru melakukan refleksi, menanyakan perasaan dan pemahaman siswa terhadap materi. Waktu 2 menit. Guru memberikan
tes tulis singkat, soal uraian 2 nomor sebagai evaluasi pembelajaran, waktu 3 menit. Keempat, guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya dan memberikan tugas membaca di rumah dengan waktu 2 menit. Penilaian dan hasil. Aspek penilaian sikap afektif, teknik observasi, bentuk instrumen lembar observasi, waktu proses, pengetahuan kognitif, tes tertulis, bentuk instrumen soal uraian, waktu akhir pembelajaran. Aspek penilaian keterampilan psikomotor, teknik, unjuk kerja, portofolio, bentuk instrumen, publik, rubrik penilaian, waktu, proses, dan produk. Instrumen penilaian pengetahuan. 6. Bacalah teks prosedur berikut ini, identifikasi strukturnya, tujuan, langkah-langkah, dan berikan alasannya. 7. Sebutkan minimal 3 kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur di atas. Rubrik penilaian keterampilan. Aspek ketepatan struktur, sangat baik, bagian lengkap dan tepat, baik, sebagai, besar tepat, perlu dibimbing, belum memenuhi struktur. Kebahasaan, kalimat, perintah, dan konjungsi tepat, baik, sebagian besar tepat, perlu dibimbingan, banyak kesalahan kebahasaan. Aspek kerumitan langkah, sangat baik, langkah, nuntut, dan logis, baik, cukup, nuntut, perlu dibimbingan, tidak nuntut. J. Remedial pengayaan. Remedial. 1. Diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM dalam kurung 75. Yang kedua, guru memberikan pembelajaran ulang secara individual atau kelompok kecil dengan pendekatan berbeda. Yang ketiga, pemberian soal-soal latihan berharap dari tingkat mudah ke sukar. Pengayaan diberikan kepada siswa yang telah melampaui KKM. Yang kedua, siswa diminta membandingkan 2 teks prosedur dari sumber berbeda dan membuat laporan singkat. Yang ketiga, siswa dapat membuat video prosedur sebagai proyek kreatif. Yang terakhir, ada pengesahan. Mengetahui kepala sekolah, diperiksa oleh guru pembimbing, dan ditandatangani oleh mahasiswa PPN. Demikian presentasi dari saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J. Remedial pengayaan. Remedial. 1. Diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM dalam kurung 75. Yang kedua, guru memberikan pembelajaran ulang secara individual atau kelompok kecil dengan pendekatan berbeda. Yang ketiga, pemberian soal-soal latihan berharap dari tingkat mudah ke sukar. Pengayaan diberikan kepada siswa yang telah melampaui KKM. Yang kedua, siswa diminta membandingkan 2 teks prosedur dari sumber berbeda dan membuat laporan singkat. Yang ketiga, siswa dapat membuat video prosedur sebagai proyek kreatif. Yang terakhir, ada pengesahan.
mengetahui kepala sekolah, diperiksa oleh guru pembimbing, dan ditandatangani oleh mahasiswa PPL. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.